Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Lubis. Saya adalah peserta dari Sekolah Paralegal Angkatan Pertama tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-9, yaitu pada sesi pertama dasar-dasar hukum kasasi dan peninjauan kembali mengenai perkara tata usaha negara di Mahkamah Agung dan dasar-dasar hukum eksekusi pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai dari dasar hukum kasasi itu, terkhususnya dasar hukum kasasi dalam bidang penegakan hukum tata usaha negara. Di sini pemeriksaan kasasi atau perkara yang dituntut oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini. Undang-undang ini yang dimaksud itu adalah pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jadi itu adalah dasar hukum dari kasasi untuk perkara tata usaha negara. Kapan bisa diajukan kasasi? Untuk pengajuan kasasi itu hanya dapat diajukan satu kali, dan untuk itu hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding atau kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Untuk pemohon kasasi itu adalah pihak yang berperkara tentunya, atau juga bisa diwakilkan secara khusus untuk menangani perkara tersebut. Untuk jangka waktu kasasi itu adalah paling lama adalah 14 hari. Nah, 14 hari itu terhitung sejak putusan itu dibacakan dalam sidang, atau bagi pihak yang tidak hadir terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan. Selanjutnya yaitu adalah peninjauan kembali. Untuk peninjauan kembali ini adalah upaya hukum luar biasa, yaitu dengan cara memeriksa atau mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, yang karenanya alasannya diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui. Apabila terungkap, maka putusan hakim itu akan menjadi lain. Nah, untuk alasan peninjauan kembali itu pada umumnya itu adalah karena ditemukannya suatu kebaruan, atau bisa dikatakan novum ya kalau dalam istilah hukumnya, yang mana itu bisa berpengaruh untuk mengubah putusan tersebut. Lalu siapa saja yang dapat mengajukan PK atau peninjauan kembali itu mereka adalah pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya, atau bisa juga wakil yang secara khusus dikuasakan untuk itu, atau orang ketiga bukan pihak yang berperkara dalam perkara dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Jadi orang ketiga bukan pihak yang dalam berperkara itu tidak bisa untuk melakukan peninjauan kembali. Untuk tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali itu adalah 190 hari, dan untuk jangka waktu pengajuannya itu tidak terbatas waktunya. Tapi untuk pelaksanaan peninjauan kembali itu adalah 180 hari. Secara filosofis, peninjauan kembali itu adalah mengantisipasi dua, yaitu unsur manusiawi dan unsur kebohongan. Nah, unsur manusiawi ini bisa dikatakan kekhilafan dari penegak hukumnya, misalnya dari hakimnya sendiri yang hilaf atau salah dalam memberikan putusan. Kalau untuk unsur kebohongannya ya seperti tadi, apabila ditemukannya novum atau suatu kebaruan yang tidak diungkapkan sebelumnya dalam persidangan. Jadi ditemukannya ada tipu muslihat di dalamnya gitu. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah karena adanya alat bukti baru. Untuk eksekusi putusan. Untuk eksekusi putusan ini pada dasarnya asasnya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah putusannya itu harus bersifat eksekutorial, yaitu putusan tersebut adalah putusan yang memang suatu penghukuman untuk pihak yang kalah. Yang pertama. Yang kedua adalah putusan tersebut haruslah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga adalah
untuk melakukan eksekusi tersebut adalah di mana pihak yang kalah tuh tidak dengan sukarela untuk melaksanakan putusannya. Jadi demikian saja untuk pada pertemuan sesi ini pemaparan saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.